saya Nikita Sudiarti, mahasiswa PPG Daljab 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tegak yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dalam masa pandemi COVID-19, SD Negeri 2 Tegak menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Di antaranya, setiap warga yang datang ke sekolah dicek suhu tubuh terlebih dahulu untuk memastikan bahwa warga tersebut tidak sakit. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mencuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap kelas. Guru menyiapkan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam pembelajaran daring. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Ada yang sakit? Tidak. Sekali ya, bersyukur ya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Guru minta tolong pada Arya untuk memimpin berdoa. Silakan Arya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arya sudah memimpin berdoa. Nah, untuk meningkatkan puasa nasional kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu Guru minta tolong pada Cempaka untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Cempaka. Anak-anak silakan berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, maju. Silakan anak-anak boleh duduk kembali. Silakan anak boleh duduk kembali dan terima kasih Cempaka sudah memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama belajar. Tidak boleh bercanda saat jadi kenapa Cempaka? Silakan. Cari tempat yang sepi. Iya, cari tempat yang sepi supaya apa yang kita sampaikan bisa terdengar. Ada lagi jangan bercanda, ikuti pembelajaran dengan tertib walaupun kita belajar secara daring ya. Di sana
Bisa, Bu. Nah, Ibu Guru tadi sudah mengirimkan link absensi ke WA grup anak-anak. Apakah anak-anak sudah mengerjakan? Sudah. Terima kasih anak-anak sudah mengisi link absensi. Selanjutnya, Ibu Guru izin share screen dulu ya. Yang Ibu Guru share screen sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar yang terdapat di layar handphone atau di layar laptop anak-anak. Di antara gambar-gambar ini, manakah yang memerlukan energi listrik untuk dapat berfungsi? Coba Gambar 1. Gambar 4. Gambar 5. Ya. Coba satu orang angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Bu. Iya, silakan Arya. Tadi kan benar-benar dari bawah yang listrik. Gambar 1. Gambar 4. Gambar 5. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Benar yang dikatakan oleh Arya? Benar. Benar ya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak sudah tahu benda-benda yang menggunakan energi listrik. Tadi Arya yang menjawab ya tentang gambar-gambar yang benda-benda yang memerlukan energi listrik. Arya nomor absen berapa? Nomor absen 9, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Arya mendapatkan nilai keaktifan. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan anak-anak sudah tahu tuh di antara gambar-gambar yang Bu Guru sudah sediakan yang memerlukan energi listrik. Sekarang anak-anak benda-benda apa yang memerlukan energi listrik? Lampu, televisi, radio, kipas angin, magicom, mesin cuci, kulkas. Jadi bagus sekali ya, anak-anak sudah tahu benda-benda di sekitar kita yang menggunakan energi listrik dan tadi Arya yang menjawab dan Bintang ya. Bintang nomor absen berapa nak? 11. 11 ya, bagus Bintang ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema globalisasi, tema globalisasi dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Adapun tujuan kita belajar pada hari ini adalah dengan menyimak audio, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak audio, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk pita pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membuat poster, peserta didik mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Yang kelima, dengan membuat poster, peserta didik mampu melakukan kegiatan hemat energi listrik dengan mandiri. Jadi itu adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Coba lihat dulu gambarnya. Diperhatikan baik-baik perbedaan dan kesamaannya dan juga lingkungan di sekitarnya. Sudah anak-anak? Sudah ya. Apa kali? Globalisasi. Siapa bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Bintang yang menjawab. Apa peran listrik Bintang? Menghidupkan alat elektronik. Iya, bagus sekali Bintang. Tangan untuk Bintang. Ada lagi yang lain? Ada yang punya jawaban berbeda?
Tidak. Ya. Jadi listrik itu sangat berperan, salah satunya yaitu untuk menghidupkan alat elektronik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambarnya. Gambar manakah yang paling boros dalam menggunakan listrik? Ayo angkat tangan. D. Bu, D. Ya, sekarang siapa yang jawab? Gambar yang mana namanya? Saya Bu. Gambar D. D. Ya, bagus ya. Siapa tadi? Arya ya, Arya lagi. Ya, silakan Arya. Kenapa gambar D dikatakan saling boros listrik? Karena Menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Iya, bagus sekali. Tadi siapa yang jawab? Karena alat elektroniknya menyala secara bersamaan. Kalau Arya sama enggak jawabannya? Sama ya? sama Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi kita berikan juga tepuk tangan untuk Cempaka dan juga Arya ya. Berikan tepuk tangan yang meriah anak-anak. Ya, Cempaka nomor absen berapa? 18. 18. Oke, dapat nilai keaktifan. Nah, selanjutnya. Apa dampak pemborosan listrik? Ayo, siapa bisa menjawab? Ya, silakan Bintang. Meningkatnya suhu bumi Iya, atau apa? Apa dampak pemborosan listrik? Ya, tadi Bintang menjawab apa? dapat menyebabkan perusahaan meningkatnya suhu bumi dengan sia-sia. Iya, meningkatnya suhu bumi dan juga energi listrik terbuang dengan sia-sia. Bagus sekali ya. Supaya anak-anak Kalimat paham mengapa kita harus hemat energi listrik, Bu Guru akan memberikan teks eksplanasi tentang mengapa kita harus berhemat listrik. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau menjelaskan dulu apa tugas kalian nanti. Nah, jadi nanti Bu Guru akan mengirimkan audio dari teks eksplanasi. Nah, nanti anak-anak silahkan dengarkan audio itu dengan seksama dan catat informasi penting dari teks eksplanasi tersebut ya. Paham anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham Bu. Ya, good. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar? Yang pertama, dengarkan dengan seksama teks eksplanasi yang dibacakan. Yang kedua, pahami teks eksplanasi yang dibacakan. Dan yang ketiga, catat informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan. Nah, anak-anak, karena Bu Guru akan mengirimkan audio dari teks eksplanasi supaya kita bisa mendengarnya dengan seksama, Bu Guru minta tolong anak-anak untuk mematikan dulu mikrofonnya ya. Jadi anak-anak silakan matikan dulu mikrofonnya. Sudah, Nak? Bu Guru cek dulu ya. Sudah. Ya, bagus ya. Jadi anak-anak sudah mematikan mikrofonnya. Selamat mendengarkan anak-anak. Silakan anak-anak dengarkan teks eksplanasi yang Bu Guru bacakan. Teks eksplanasi ini berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Silakan anak-anak hidupkan kembali mikrofonnya ya. Nah, jadi anak-anak tadi sudah mendengarkan teks eksplanasi yang Bu Guru bacakan? Sudah Bu. Ya, nah jika anak-anak sudah mendengarkan, masukkan informasi penting tersebut dalam diagram ya.
Jadi, ini diagramnya. Jadi yang di paragraf pertama, informasi pentingnya masukkan di topik masalah. Untuk yang paragraf kedua, anak-anak masukkan di deret penjelas. Nah, untuk yang paragraf ketiga juga di deret penjelas. Dan untuk di paragraf keempat, anak-anak masukkan di simpulan dan saran atau pendapat pribadi penulis. Ya, silakan anak-anak dikerjakan dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Anak-anak, ada yang sudah selesai? Sudah ya? Belum, Bu. Belum ya. Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Kita bahas ya? Sudah. Sudah. Ya, siapa yang bisa menemukan informasi penting dari topik masalah yang pertama? Ayo. Bu. Siapa angkat tangan? Ya, silakan. Satu. Hampir kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Ya, hampir Energi listrik semua yang dengan manusia membutuhkan terlalu boros energi dengan listrik. Gimana yang lainnya? Sama apa berbeda? Sama. Sama ya, Sama. bagus ya. Sudah benar jawaban Bintang, yaitu topik masalahnya adalah hampir semua kegiatan manusia memerlukan energi listrik. Nah, untuk paragraf yang kedua, deret penjelasnya, siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Saya Silakan, Mandeng. karena semua menggunakan listrik, jadi limbah listrik itu dibuang terlalu banyak yang membuat bumi menjadi ada pemanasan global. Ya, pertanyaan tadi Banda menjawab Halo. karena banyak limbah yang dikeluarkan oleh energi listrik, maka terjadilah pemanasan global. Yang lainnya bagaimana? Sama apa berbeda? Sama apa berbeda, Nak? Sama, Bu. Sama ya, bagus sekali ya. Banda nomor absen berapa, Nak? 20. Iya. Oke. 20. Ya, bagus sekali ya Bandem. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Bintang dan Bandem yang sudah berhasil menjawab paragraf pertama dan paragraf kedua. Berikan tepuk tangan. Sama. Halo Bandem? Sama. Ya, jadi 80% pemborosan itu disebabkan oleh aktivitas manusia dan oleh sebab itu kita harus menghemat energi. Ya, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Guru lanjutkan, supaya kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru punya video hemat energi. Silakan anak-anak tonton video tersebut dengan baik ya. Apakah anak-anak bisa melihat videonya? Kebutuhan yang tak terpisahkan Bisa lah. Oh iya, Bisa. tonton dan dengarkan dengan baik ya. 33 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Sudah ya? Sudah? Udah. Sudah ya. Udah, Bu. Baik, kita sekarang Guru akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan anak-anak cermati dulu LKPD-nya. Setelah paham, baru kita anak-anak diskusi di grup kelompok kalian melalui WA group ya. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan kesini lagi untuk pembahasan ya. Bentar, Ibu Guru share dulu LKPD-nya. Lihat LKPD yang Bu Guru share? Bisa. Nah, ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas LKPD tentang hemat energi listrik untuk tema globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga untuk di kelas 6.
Adapun tujuan kita mengerjakan LKPD ini yaitu yang pertama peserta didik mampu menganalisis cara menghemat energi listrik di lingkungan rumah dan sekolah dan sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu merinci cara menghemat energi listrik di lingkungan rumah dan sekolah dengan mandiri. Alat dan bahan yang anak-anak sediakan yang pertama buku tulis. Kerjakan LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang tersedia. Jika ada hal yang kurang dipahami, tanyakan dengan bu guru ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk videonya tadi anak-anak sudah menonton ya. Pertanyaan pertama, berdasarkan video tersebut, permasalahan apa yang terjadi di Indonesia? Apa saran yang dapat kamu berikan untuk menghemat listrik? Dan yang kelima, buatlah sebuah poster yang dapat mendukung saran yang kamu sampaikan. Jadi di sini juga ada tugas yaitu membuat poster. Nanti satu kelompok silakan buat satu poster saja ya. Akan berikan dulu penjelasan apa sih bagaimana sih cara kita membuat poster. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat poster. Kenapa anak-anak melihat poster? Pernah. Pernah. Kenapa anak-anak melihat poster? Pernah. Di Jalan. jalan. Jalan lagi Pinggir jalan. di pinggir jalan. Ya. Jadi anak-anak biasanya melihat poster itu di pinggir jalan ya. Perhatikan dulu poster ini. Ayo. Apa yang kamu lihat dari poster ini? Poster ini berisi apa saja? Ada apa saja di poster yang Bu Guru bagikan? Ada lampu, tangan megang lampu. Lampu Dalam itu termasuk apa? lampu Nak? Termasuk gambar, tulisan atau apa? Gambar. Iya, termasuk gambar. Gambar. Coba lihat poster ini bagaimana gambarnya? Apakah menari atau bagaimana? Nari. Ya, jadi aturan membuat poster yang pertama yaitu terdapat ilustrasi gambar yang menarik. Yang kedua ada apa lagi di sana di poster? Ajakan. Ya, ada Ajakan. Ya, di sini ada ajakan ayo hemat energi listrik. Nah, anak-anak, Ibu Guru anak-anak sudah tahu bagaimana itu poster, contoh poster. Apakah anak-anak bisa membuat LKPD yang Ibu Guru bagikan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Anak-anak silakan anak-anak kerjakan LKPD yang tadi dalam grup WA grup diskusi anak-anak masing-masing ya. Silakan ketua kelompoknya untuk memimpin diskusi ya. Kita beralih ke WA grup dulu, tapi anak-anak jangan meninggalkan room ini ya. Silakan anak-anak bekerja. Sudah ya? Kelompok 2 udah. Kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Ini masih ada Sudah. di kelompok 1 dan kelompok 2, tunggu dulu sebentar ya. Jika sudah, kita akan lanjutkan, kita akan bahas LKPD-nya sekarang. Jadi kelompok anak-anak sudah apa belum? Selesai berdiskusi? Sudah.
Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Lihat LKPD-nya, Nak? Sudah. Sudah ya. Jadi pertanyaan pertama. Berdasarkan video tersebut, permasalahan apa yang terjadi di Indonesia? Pemborosan energi listrik. Ya, silakan Cempaka. Pemborosan energi listrik. Ya, kelompoknya Cempaka menjawab berdasarkan video tersebut permasalahan apa yang terjadi di Indonesia. Kelompok Cempaka menjawab adalah pemborosan energi listrik. Kelompoknya Bintang bagaimana? Bagaimana? Sama ya? Sama apa berbeda? Sama. Sama, ya. Sama. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika tidak bijak dalam menggunakan listrik? Dapat menyebabkan kerusakan, meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Kelompoknya Bika dan juga kelompok Cempaka. Pertanyaan nomor 3. Mengapa dengan menghemat energi listrik kita dapat dikatakan menjaga lingkungan? Ya, silakan Bintang. Karena mengurangi peningkatannya suhu bumi atau pemanasan global. Jadi dengan bijak menggunakan energi listrik akan mengurangi suhu bumi atau pemanasan global. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama. Sama ya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak sudah paham dengan video yang sudah anak-anak tonton. Nah, sekarang apa saran yang dapat kamu berikan untuk menghemat listrik? Ya, Bu. Menggunakan lampu hemat energi, mensosialkan kegiatan hemat energi. Menggunakan lampu hemat energi. Lagi, yang lain bagaimana? Ya, Bintang? Apa Bintang? Matikan lampu, peralatan listrik. Ya, mematikan lampu dan peralatan listrik. Ya, bagus sekali ya. Nah, buatlah poster yang dapat mendukung saran kamu. Saya akan presentasi poster ya. Biar kita semuanya melihat. Ya, pertama silakan Cempaka Dewi untuk mempresentasikan poster yang kamu buat di sini. Apa gambarnya apa, tulisannya apa ya? Silakan Cempaka dulu. Saya buat oleh kelompok saya. Di sini ada poster hemat energi dan ajakan. Ajakan tertulis pada di bawah gambar poster. Ayo kita hemat energi, matikan lampu sudah dipakai atau digunakan. Dan gambar pada poster. Bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Cempaka. Selanjutnya yang kedua dari kelompoknya Aja. Silakan Aja. Ini ada, ini dari kelompok saya, kelompok 2. Ini ada gambar poster yang membuktikan on, tombol on. Ya, kita harus. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari LKPD yang sudah anak-anak buat? Apa kesimpulannya? Ya, silakan Bintang. Kesimpulannya saya menghemat saya, Bu. Ya, silakan Bintang duluan ya. Oh ya. Agar bisa digunakan di masa depannya. Ya, kita harus hemat energi agar bisa digunakan di masa depan. Ya, bagus sekali ya Bintang ya. Ada lagi? Kelompoknya Cempaka bagaimana? Ya, silakan Cempaka.
Hematlah energi dan gunakan baik. Matikanlah elektronik jika tidak digunakan untuk masa depan anak cucu kita. Gunakan elektronik dengan bijak dan lampu dengan bijak agar bisa digunakan oleh anak cucu kita. Bagus sekali ya. Yang semangat. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Hore. Lebih kompak sekarang. Kalau kau suka hati bilang Hore. kalau kau Suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, suka hati bilang Bilang hore. Hore. Terima kasih. Merinci apa saja sih cara-cara yang harus kita lakukan agar dapat menghemat energi listrik? Ayo, merinci dulu. Ya, silakan Cempaka. mematikan lampu jika tidak digunakan, mematikan alat elektronik, mematikan TV jika tidak ditonton, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, hemat energi. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Silakan Bintang. Menggunakan AC seperlunya, matikan lampu jika sudah siang, dan menghemat energi. Iya, bagus sekali ya Bintang ya. Jadi dan juga Cempaka bagus sekali ya. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut agar kita dapat menghemat energi listrik. Nah, poster yang anak-anak buat tadi silahkan difoto dan juga kirimkan ke sosial media sekolah dengan pakai hashtag SDN2 Tegas. Ya, anak-anak? Agar kita bisa mengajak orang lagi untuk menghemat energi. Saya bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kita belajar apa saja? Silakan bisa. Saya tanya, Bu. Dan mencatat informasi, menyimak audio, mengerjakan LKPD, poster, Bagus sekali Bintang. Ada lagi? Ada yang lain? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, jika tidak ada. Nah, sekarang dari kita yang sudah kita belajar banyak hal yang disampaikan oleh Bintang, dari eksplanasi, menghemat energi listrik, membuat poster, menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Dari semua itu, ada yang mau anak-anak tanyakan? Tidak. Bintang, ada yang mau ditanyakan? Kalau LKPD-nya di-setor di grup diskusi apa di WA pribadi? Ya, nanti untuk tugasnya yang pertama itu kan ada tugas membuat diagram dari teks eksplanasi, silakan dikirim ke WA pribadi Ibu. Nah, untuk hasil diskusinya, anak-anak kirim saja ke WA kelompok diskusi anak-anak agar teman-teman yang lain di kelompok diskusimu bisa juga membaca ya. Jadi nanti dua tugasnya, tugas yang pertama yaitu membuat diagram dikirim ke WA Ibu. Kalau tugas yang kedua silakan di kelompok diskusi anak-anak ya. Bisa? Oh, Bu. Bisa ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang anak-anak untuk evaluasinya Bu Guru akan kirimkan ke grup kelas, jadi silakan anak-anak isi evaluasi tersebut ya. Bisa, Bu. Iya, bagus sekali ya jika sudah bisa. Kita mengakhiri pembelajaran. Untuk besok kita akan bertemu lagi dan kita akan belajar tema globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran keempat. Jadi nanti anak-anak silakan belajar
di rumah tema itu agar besok kita dapat belajar lebih baik daripada hari ini ya. Hal dan jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu Guru mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, dan juga cuci tangan dengan bersih supaya kita terhindar dari segala virus dan juga bakteri ya. Bisa anak pahami? Nah, Saya akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa? Ya, silakan Bintang memimpin doa. menurut kepercayaan dan Agama kita masing-masing. menurut agama dan Berdoa. masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bintang sudah memimpin berdoa dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Dah. Ya, Bu. Dadah. Sampai jumpa anak-anak.